Di hari Jumat ini adalah hari yang khusus, hari yang paling agung, hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk segenap kaum muslimin. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, apabila diseru di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah untuk menyambut panggilan dari Allah, yaitu melaksanakan salat Jumat, wa dzarul bai', dan tinggalkan semua perniagaan, tinggalkan semua pekerjaan, datanglah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu ini mengetahuinya. Kemudian ada satu hadis di mana hadis ini datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairu yaumut tala'atis samsu yaumal jum'ah. Hari yang paling terbaik tatkala matahari terbit yaitu di hari Jumat. Fihi khuliqa Adam, padanya waktu hari Jumat ini diciptakannya Adam. Wa fihi udhilal jannah, dan pada hari Jumat pula Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha, dan di hari Jumat pula Adam alaihissalam, bapak dan ibu kita Hawa, dikeluarkan dalam surga. Oleh sebab itu, berapa kali kita melaksanakan salat Jum'ah? Mungkin ada yang puluhan, ratusan, hingga tak terhingga kita melaksanakan salat Jum'ah. Namun tahukah bahwa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang yang melaksanakan salat Jumat ada 3 golongan. Orang yang melaksanakan salat Jumat saya bagi menjadi 3 golongan. Yang pertama yad'u, kemudian yang kedua yalghu, dan yang ketiga yarju. Apa yad'u? Yad'u itu adalah asal kata dari da'a, yad'u, yaitu berdoa. Di mana di hari Jumat ini ada waktu yang mustajab. Waktu di mana saat seseorang berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, Allah akan beri. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala anna Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jum'ah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan tentang hari Jumat. Faqala, kemudian ia bersabda, fiha sa'atun. Dengarkan wahai jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di hari Jumat ini ada satu waktu, la yuwafiquha abdun muslim. Seorang hamba tidaklah bertepatan di waktu hari Jumat ini berdoa. Qaimun yusalli, dia berdiri dalam salatnya. Yas'alullaha illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan beri terhadap apa yang ia pinta. Jadi di hari Jumat ini ada waktu di mana waktu ini amat sangat singkat. Kalau kita berdoa di waktu itu bertepatan dengan waktu mustajab, niscaya semua doa kita akan dikabulkan dan semua permintaannya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan dikabulkan, akan diberikan. Wa isyara biyadihi, dan Rasul mengisyaratkan dengan tangannya, yuqalliluha, bahwa waktu yang mustajabnya itu amat sangat singkat. Di mana waktu mustajab saat hari Jumat ini dijelaskan di dalam hadis berikutnya riwayat Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari. Fi sya'nin sa'ah al-jum'ah, tentang waktu yang mustajab di hari Jumat. Hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah, yaitu di antara duduknya imam saat berkhutbah sampai imam selesai melaksanakan khutbahnya. Jadi golongan pertama ini adalah orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana doanya dikabul, hajatnya dipenuhi. Kemudian yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
ada kelompok yarju. Yarju ini lebih tinggi daripada yad'u, yaitu orang yang berharap akan rahmat dan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di mana ada hadis yang sahih riwayat Imam Muslim masih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian ia membaguskan wudunya." Jadi sunnahnya wudu untuk salat Jumat dan salat-salat yang lain di rumah. Baguskanlah wudu tersebut di rumah. Setelah membaguskan wudu, summa atal jum'ata, kemudian ia menuju ke masjid, tidak lain kecuali untuk melaksanakan sholat Jumat. Fastami', kemudian ia duduk di masjidnya ini untuk mendengarkan khutbah. Wa ansat, dan diam. Jadi kalau ada khutbah sedang berlangsung, diam. Apa balasannya? Ghafarallahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang sekarang. Allahu Akbar. Jadi syaratnya dia melaksanakan wudu dengan bagus di rumah, kemudian datang menuju ke masjid, duduk di masjid itu diam untuk mendengarkan khutbah sampai khutbah ini selesai, maka balasannya adalah diampuni dosa-dosanya antara Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang. Wa ziyadatu salah satu ayam, kemudian ditambah lagi dengan 3 hari. Jadi selama 10 hari dosanya diampunin. Ini dalam tafsirnya adalah manakala dia melaksanakan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar tentu akan terampuni dengan taubat. Waman masal hasso, namun siapa orang yang ketika imam berkhutbah dia memain-mainkan tongkat. Kalau sekarang main-main HP, lihat media sosial ketika khutbah berlangsung, faqad lago, maka sungguh salat Jumatnya telah sia-sia. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada hadis juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini himbauan dan juga padilah orang yang melaksanakan Jumat dengan bergegas. Barang siapa yang mandi, maniktasala yaumal jum'ah, orang yang mandi di hari Jumat, mandinya seperti mandi wajib. Kemudian ia bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka golongan yang pertama, dia mendapatkan pahala senilai dengan pahala berkurban dengan unta. Kemudian siapa yang golongan kedua mendatangi masjid, maka dia akan mendapatkan pahala seperti berkurban seekor sapi. Golongan yang ketiga, maka ia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan seekor kambing. Dan siapa yang mendatangi sholat Jumat golongan yang keempat, maka dia seperti berkurban dengan seekor ayam. Dan golongan yang kelima, orang yang terakhir datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka dia seperti berkurban dengan sebutir telur. Oleh sebab itu, bergegaslah menuju sholat Jumat, di mana hari Jumat ini adalah hari yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ampunan di setiap hari Jumat, dan sholat Jumat kita serta amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.